Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita puji Allah, Alhamdulillah, dan salawat atas Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena malam hari ini kita agak banyak dan sebagian masih tinggal di pondok, untuk itu mari sama-sama kita fokus menyimak. Diharapkan jangan membuat gaduh atau menghilangkan konsentrasi, baik kita yang mendengar ataupun Nabi yang menyampaikan. Sebagaimana yang telah kita sampaikan, setiap Sabtu ba'da maghrib, insyaallah sampai setahun ke depan sebelum Ramadan, ada 43 kali pertemuan, dan telah kita bikinkan temanya, itu adab keseharian seorang muslim, yang dimulai daripada bangun tidur sampai menuju ke masjid. Tentu saja itu sebagian kecil, karena adab itu meliputi semua apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat. Kita ansur satu demi satu, mudah-mudahan adab-adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah itu, dan cukuplah beliau sebagai contoh suri teladan, bisa kita ikuti. Amin. Malam hari ini adalah judulnya Setan mengikatkan 3 buhul di tengkuk seseorang ketika tidur. Ringkasnya 3 ikatan setan. Itu judulnya. Kita bacakan hadisnya terlebih dahulu. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1142, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1855 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyahi ra'si ahadikum. Setan mengikat di tengkuk kepala salah seorang daripada kamu. Idza huwa nama, apabila dia tidur. Salasa uqad, 3 ikatan, yang pada masing-masing ikatan itu tertulis Lailun tawilun, malam masih panjang. Farqud, untuk itu teruslah tidur nyenyak. Fa in istaiqada, apabila salah seorang kamu itu bangun, fadzakarallah, lalu dia berzikir, mengingat Allah, in halat uqdatun,
maka lepaslah satu ikatan. Fa in tawadda'a, maka apabila dia lanjutkan dengan berwudu, inhalat uqdatun, lepas pula ikatan berikutnya. Fa in shalla, kemudian jika dia lanjutkan dengan salat, inhalat uqdatun, maka lepaslah semua ikatan. Fa asbaha nasyitan, maka jadilah dia pagi harinya dalam keadaan semangat. Taiban nafs, jiwanya menjadi tenang dan lapang. Wa illa, apabila tidak, asbaha khabisan nafsi kaslan, maka jadilah jiwanya kotor dan malas. Demikian kira-kira hadisnya dan terjemahnya. Mari kita coba pahami. Yang pertama dulu, bahwa setan, yaitu jin jahat, jin-jin pembangkang dan durhaka, biar saja kita, setan, jin-jin jahat, jin-jin durhaka, yaitu anak buahnya para iblis, anak buahnya iblis, selalu berusaha, berdaya upaya untuk terus-menerus menghalangi kita agar kita jangan melaksanakan ibadah ketaatan kita kepada Allah. Itu satu. Induk angkangnya itu iblis sudah bersumpah di hadapan Allah agar dia diberi umur panjang sampai kiamat dan diberi kesempatan dia untuk menggoda, merayu, menyesatkan, melincirkan, memperdaya anak-anak Adam. Allah persilahkan. Sementara kita, manusia ini, anak cucu Adam, Allah beri pula senjata untuk menghadapi iblis dengan anak buahnya itu. Senjata yang sangat ampuh, senjata tajam, sangat kuat untuk menangkis, menghadang dan menghalau serangan setan. Itu zikir dan doa. Zikir dan doa adalah senjata yang teramat ampuh, yang apabila kita pakai, kita pergunakan, setan tidak akan bisa mendekat. Bahkan dia bisa lari lingkang pungkang. Dan disitulah faedahnya, manfaatnya, gunanya ketika akan tidur kita berzikir, berdoa dan berserah diri kepada Allah. Sebagaimana yang telah dibiasakan oleh para putri-putri Habis Center setiap malam. Mereka membiasakan diri berzikir, membaca ayat dan doa-doa, baru mereka tidur. Barangkali putra ya juga sebagian, tapi putri jelas. Itu salah satu cara untuk menamengi, melindungi, memagari, memerisai diri kita daripada setan-setan yang tidak pernah henti-hentinya terus berupaya untuk menyesatkan, memalingkan kita, menghambat kita daripada berbuat taat kepada Allah sebagai suatu kewajiban. Salah satu cara setan adalah dia mengikatkan 3 buhul, salat uqad, 3 buhul, 3 ikatan. Kata sebagian ulama, buhul ikatan ini seperti sihir, diikatkan di tengkuk kita atau di kuduk setiap malam.
ketika kita akan tidur. Yaqidus syaitan, setan mengikatkan di kafiyah, di tengkuk kita apabila kita tidur. Setiap ikatan itu termaktub dan tertulis. Lailun tawilun, malam masih panjang. Farqud, maka silakan lanjutkan tidurmu di setiap ikatan. Apabila seseorang itu tersentak bangun, lalu dia berzikir, mengingat dan menyebut nama Allah, apapun zikirnya. Tentu yang terbaik adalah membaca zikir bangun tidur, seperti Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Atau zikir yang berikutnya, Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bidzikri. Hadis riwayat Imam Tirmizi 3401. Segala puji untuk Allah yang telah afani, yang telah memberikan afiat kepadaku, wa radda alayya, dan yang telah mengembalikan ruhku masuk ke jasadku, wa adina li bidzikri, dan yang telah mengizinkan aku untuk berzikir mengingatnya. Kita baca ini, maka lepaslah satu buhul ikatan di tengkuk kita. Tersentak bangun, dibaca itu, in halat uqdah, lepas satu ikatan. Apabila dilanjutkan dengan berwudu, lawan kemalasan, bangkit, pergi ke air, langsung berwudu, in halat uqdah, lepas pula satu ikatan lain. Sudah dua lepas. Idza shalla, fa in shalla, maka jika dilanjutkan dengan salat, in halat uqdah, lepas pula ikatan atau buhul yang ketiga, maka terlepas, terbebaslah salah seorang kamu atau kita daripada ikatan belengguan setan itu. Maka jadilah kita fa asbaha nasyitan, pagi harinya orang yang rajin. Nasyid, rajin. Orang yang semangat, karena pengaruh-pengaruh setan sudah hilang. Taiban nafs, jiwanya menjadi lapang, nyaman. Tapi kalau tidak, ini dia bangun tidak berzikir, seperti membaca Alhamdulillahilladzi ahyana, atau membaca Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi, atau menyebut berzikir, mengingat Allah dengan bacaan-bacaannya lainnya, dan tidak pula berwudu, apalagi salat, maka jadilah dia itu khabithan nafs, jiwanya kotor, kaslan, malas. Nah, ini deh. Kenapa seseorang malas pagi hari, tidak semangat, loyo, bahkan tidur lagi? Karena ikatan-ikatan setan masih ada di tengkuknya.
Padahal baru bangun tidur. Dan tidur semalaman. Pagi masih menguap-nguap. Masih mengantuk. Kena pengaruh setan. Lalu bagaimana cara melepaskan ikatan setan yang 3 itu? Di mana setiap ikatan, setiap buhl itu tertulis lailun tawilun, malam panjang, lama lagi. Farkut, lanjutkan tidurmu. Bagaimana melepaskannya? Dengan 3 cara. Bangun langsung berzikir, baca alhamdulillah. Jangan lama-lama betul duduk, apalagi bersandar dulu, atau menekurkan kepala. Langsung bangkit menuju tempat berwudu. Kemudian salatlah minimal 2 rakaat, atau kerjakan witir 3 rakaat. Maka jadi dia nasyid, orang yang semangat, orang yang fresh, segar. Itu jaminannya. Tapi kalau orang yang tidak begitu, dia akan terus melanjutkan tidurnya. Farqud, tidurlah lama lagi. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa zukira 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, disebutkan di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seseorang di mana orang ini mazala naiman, dia melanjutkan tidurnya sampai pagi, hatta asbaha, sampai pagi. Maqama ila salah, tidak bangkit untuk salat subuh. Faqal, apa kata Nabi? Bala syaitanu fi udhunih, setan telah mengencingi telinganya. Hadis riwayat Imam Bukhari 1144 dan riwayat Imam Muslim 774. Orang yang melanjutkan tidurnya setelah tersentak bangun, terdengar orang mengaji-ngaji, bangun, tapi kembali dia lanjutkan tidur, pulas sampai pagi hari, telinganya sudah dikencingi setan. Ada 2 makna. Setan yaitu jin-jin jahat, sama dengan kita. Dia makan, dia minum, dia tidur, dia jaga buang air. Tentu saja buang airnya, kencingnya, buang air besarnya tidak sama dengan kita, karena dia adalah makhluk yang tidak bisa kita pantau dan kita indrai. Dia juga kencing, hakiki maknanya, betul-betul kencing. Maka orang ini adalah orang yang dikencingi telinganya oleh setan, sehingga dia terus tidur. Sampai pagi. Bahkan pagi masih menguap-nguap juga. Pertanyaannya, kenapa telinga yang dikencingi setan? Kenapa tidak mata? Kan mata yang berat untuk terbuka. Ini liangnya ada, sehingga dikencingi setan, telinganya tertutup untuk mendengarkan azan. Waktu fajar kan berbunyi as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik pada tidur, tapi telinganya sudah tertutup oleh kencing setan.
Sehingga selantang itu suara azan. Maka sekarang sudah ribut lagi ketika subuh dengan suara orang mengaji di sana sini ribut. Tidak terdengar. Karena telinganya sudah dikencing setan. Balas setan. Setan kencing di telinganya. Makna yang kedua, dikencing setan bukan hakiki. Bukan kencing yang sebenarnya. Tapi dia telah dikuasai, dihina, direndahkan oleh setan. Dilambangkan telinganya dikencing, itu kan menghina. Telinga dikencing, menghina, melecehkan, merendahkan. Sehingga kalah dia daripada setan. Mengakibatkan dia tidak mendengar suara azan, tidak bangkit, tidak bangun untuk salat sampai pagi hari. Dua makna ini terdapat dalam kitab syarah hadis. Maksud daripada balas syaitanu fi uzuni, setan kencing di telinganya. Daripada dua buah hadis ini dapat kita ambil beberapa pelajaran dan faedah. Yang pertama, ketika kita tidur di malam hari, siapa yang tidak berzikir menyebut nama Allah, berarti dia mempersilahkan setan tidur bersama dia. Satu. Siapa yang tidur di malam hari, dia tidak berzikir, tidak berdoa, atau melindungkan diri kepada Allah, secara tidak langsung dia telah mengajak dan mengundang setan tidur berdampingan dengan dia. Karena setiap senja, setiap sore hari, setan yantashirun, setan berkeliaran menyambut kedatangan malam. Setan maksudnya jin-jin. Kalau ada orang masuk rumah, dia tidak berzikir menyebut Allah, maka dia mendompleng kepada orang itu untuk bisa pula masuk rumah. Di sini kita bisa malam. Apabila orang itu makan juga tidak menyebut nama Allah, maka kata setan itu kepada teman-temannya, di samping kita bisa malam di sini, kita juga bisa makan asya, makan malam. Tidur dia, dan tidak pula dia tidur itu berzikir, berdoa, melindungi kepada Allah. Di sini kita juga bisa tidur menemani dia. Jin itu memang jin. Maaf, apabila suami istri juga tidak berzikir kepada Allah, ikut pula setan. Jadi bermula ketika kita masuk rumah dan ketika akan tidur, kalau kita tidak berzikir, dan zikir itu tameng setan. Zikir itu perisai setan, benteng yang sangat kuat dan kokoh yang tidak bisa ditembus oleh setan. Masuk rumah baca bismillah, baca doa, atau bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Masuk rumah, setan sudah terpagari, terhambat. Makan, baca lagi bismillah, setan tidak bisa makan. Tidur, makanya minimal kita baca ketika akan tidur ayat kursi. Ada baca ayat kursi? Baca ayat kursi itu membuat setan lumer ya. Maka serius, sungguh-sungguhlah membaca ayat kursi. Itu ayat yang ditakuti setan. Setan itu sendiri yang mengaku. Apalagi ditambah dengan bacaan 3 kul. Pernah Nabi sampaikan dulu kan? 3 kul. Kul Allah, kul a'udzu birabbil falaq,
Qul a'udzu binas, lalu disapukan ke seluruh tubuh. Tertamengi, terbentengi diri. Tidurlah. Bismikallahumma ahya wa amut, atau bismikallahumma amutu wa ahya. Terus baca bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in asaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Kalau tidak dapat, baca apa yang dapat. Minimal yang hafal itu. Bismikallahumma ahya wa amut. Makin banyak kita berzikir, berdoa, membaca ayat, makin kokoh, kuat, tebal tameng kita daripada gangguan setan. Ingat, setan bermalam juga di rumah kita. Itu jin-jin. Dia menginap di mana kita menginap. Di situ pula kita disukai membaca ayat, membaca surah Al-Baqarah ketika malam hari. Tidak dapat semuanya, sebagian. Minimal, paling tidak, amana rasulu bima unzila ilaihim mirrabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa lakal masir. La yukallifullahu nafsan. Dua itu. Siapa yang baca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah itu sudah cukup baginya daripada tidak membaca semua surah Al-Baqarah, atau daripada tidak membaca ayat sama sekali. Dua itu sudah mewakili. Ini kepada yang putra-putra, hendaknya kita terpacu, termotivasi juga untuk itu. Jangan suka bergelut, bermain-main, berkeliaran berlari ketika sudah masanya akan tidur. Ajarilah diri untuk berzikir, untuk berdoa. Kita himbau, sama-sama mengingatkan, termasuk guru-guru kita, sama-sama mengingatkan. Dia amalkan apa tidak diamalkan oleh anak-anak, yang jelas kita mengajari anak-anak. Itu pentingnya. Lalu tidurlah. Berbaringlah awal tidur ke kanan. Kalau bisa beruduk dulu. Sudah lengkap sudah kita. Ternyata setan masih ada upayanya mengikat 3 ikatan di tengkuk. Kenapa di tengkuk? Tengkuk, kudu. Kenapa di kudu? Atau kenapa di tengkuk? Karena yang paling susah diangkat oleh orang bangun adalah tengkuknya. Di tengkuk ini diikatnya 3 ikatan, 3 buhul. Orang bangun tidur itu yang malas kan mengangkat leher tengkuknya ini ketika bangun, malas dia, berat kepalanya. Barangkali ada sekarang sudah tengkuknya sudah terkulai. Kenapa orang bayah bangun? Tengkuknya diikat dengan jampi-jampi mantra-mantra setan yang berbunyi lailun tawilun, lailun tawil, malam panjang. Farqud, terus tidur lama lagi, dilanjutkannya tidur, makin berat tengkuknya karena belum ada yang lepas. Jadi sebelum lepas yang 3 ikatan ini, makin berat tengkuknya. Ditambah lagi, lalu pula salat subuh, sudah lengkap sudah, setan mengencing telinganya. Itu gunanya kita belajar, itu gunanya kita mendengar, itu gunanya kita menyimak, agar kita pakai, kita amalkan. Karena ini amalan harian, adab harian. Bisa-bisa jadi ada di buku pelajaran telah kita pelajari, bisa jadi tidak. Dan ini terjadi setiap malam. Yang kedua, orang malas, kaslan, malas, tidak semangat, letih, lunglai dia, bahkan menguap tiap sebentar ketika pagi hari. Itu dia.
akan tidur tidak berzikir, bangun tidur tidak berzikir. Dan setan senang itu. Yang berikutnya, apa setan itu? Abi ingatkan lagi pelajaran lalu. Jin. Jin makhluk yang kita tidak diberi oleh Allah kemampuan untuk bisa melihatnya. Dia ada. Dia bertubuh, dia punya jasad. Tapi mata kita tidak diberi kemampuan untuk bisa melihatnya. Jin. Secara bahasa arti jin itu tidak nampak, tersembunyi, tertutup. Jannah. Jannah tidak nampak, tersembunyi, tertutup. Dinamai dia jin karena memang tidak nampak, tertutup oleh pandangan mata kita. Bagaimanapun kita ingin melihat, tidak nampak. Bernamalah dia jin. Jin-jin ada yang muslim, ada yang mukmin. Jin-jin ada yang taat. Jin-jin juga ada yang hafal Al-Quran. Bahkan Nabi berkali-kali mengajarkan Al-Quran kepada jin, sampai turunlah surat Al-Jin. Tetapi sampai itu ada pula jin-jin jahat, jin-jin durhaka, jin-jin bangkang, jin-jin engkar. Sama dengan kita manusia. Ada manusia jahat, ada manusia bangkang, ada manusia durhaka, sombong, angkuh, lalim, sewenang-wenang, dan segala macam. Kedua-dua makhluk ini namanya setan. Yang populer setan itu jin. Padahal manusia juga ada yang setan. Nah, jin-jin jahat, jin-jin bangkang, jin-jin kafir, jin-jin durhaka, inilah disebut dengan setan. Dan setan-setan itu berkeliaran di sekitar kita. Misinya sama, tugasannya sama. Itu ingin memperdaya, menyesatkan, menghambat, menghalangi kita manusia daripada jalan yang lurus, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah, berbuat taat. Misinya sama semua. Sama, baik setan bangsa jin ataupun setan bangsa manusia, mah tidak beda. Bedanya, setan-setan bangsa jin tidak nampak. Setan-setan bangsa manusia nampak. Cuman kita kadang kurang sadar bahwa dia setan. Jin-jin yang durhaka, yang bangkang, yang disebut dengan setan, tidak bisa kita hadapi dengan kekuatan tangan, kekuatan fisik, dengan senjata, dengan peluru kendali. Tidak bisa, karena dia tidak nampak. Satu-satunya cara menghadapinya adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir, berdoa, mohon perlindungan. Bekali diri kita dengan iman yang kuat, ikhlas, tawakal. Ini tidak mampu dia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, hamba-hambamu yang terpilih untuk ikhlas kami tidak mampu. Nah, jin-jin jahat inilah yang mencari-cari tempat di mana dia bisa bermalam di sore hari. Dia akan masuk ke liang-liang, ke lubang-lubang, ke tempat gelap, ke tempat pengap, ke tempat bau dan busuk. Itu pula makanya salah satu liang tubuh kita yang paling disukai jin adalah hidung. Dia bermalam di sini. Maka pagi hari bangun tidur juga kita disuruh melangsing, menghilangkan pengaruh jin setan. Jadi kita sudah ditunjuki, sudah diajari bagaimana mestinya kita tersentak bangun pagi hari supaya jangan malas.
supaya rajin dan semangat. Bagaimana kita melepaskan diri daripada ikatan setan? Bahkan dalam pertemuan kemarin, bagaimana kalau kita bermimpi buruk di malam hari yang dimunculkan oleh setan, bagaimana kita menghadapi, pun telah kita jelaskan. Nah, malam hari ini taklim kita mengenai 3 ikatan setan dan cara melepaskannya. Terakhir, karena hampir masuk waktu terakhir, bahwa karena di rumah kita banyak juga jin, dan kita tidak tahu dan tidak diberitahu apakah jin yang di rumah kita itu jin yang baik atau jin jahat, tidak tahu kita. Bersyukurlah antum yang ada setiap malam membaca Quran di rumah. Usahakan di kamar kita sebelum kita tidur, bacalah ayat-ayat, bacalah Quran, agar jin-jin yang ada di sekitar kita, rumah kita, jangan sampai kita didekatinya. Kenapa demikian? Jin-jin itu bertempat tinggal di mana manusia suka bertempat tinggal. Mereka juga berkelompok-kelompok, berkeluarga, bersama-sama, sama dengan kita. Masalahnya, mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihatnya. Berarti kita berhadapan dengan musuh yang dapat kita lihat. Satu-satunya cara lari ke atas, itu mohon perlindungan kepada Allah. Itulah guna manfaat pada zikir. Dan usahakan di rumah kita, di kamar kita, jangan sampai ada benda-benda tertentu yang disukai oleh setan untuk dia tinggal di situ. Misalnya patung-patung. Setan suka bercokol bertempat di mana patung-patung ada di rumah kita. Termasuk gambar-gambar bertelanjang dia suka. Suka musik-musik yang aneh-aneh. Bukan semua musik, tapi suka musik yang aneh-aneh, yang hingar-bingar, yang isinya entah apa-apa, musik dia suka. Maka secara tidak langsung, kalau kita melakukan itu, kita telah mengundang setan masuk rumah, mempersilahkannya untuk mendampingi kita. Barangkali karena kita belum merasakan akibatnya, sehingga kita agak melecehkan. Ada orang-orang yang pernah dihimpit setan. Tidak bisa dia bangun, payah dia bergerak, berteriak-teriak, menjerit-jerit, ingin lepas, tidak bisa lepas. Ini pengalaman-pengalaman orang. Tidak bisa dia bergerak. Dia sudah berteriak-teriak, tidak mampu teriak. Seakan ada yang menindihnya, ada yang memegangnya, ada yang mengikatnya. Lama sekali. Itu kata guru-guru kita, kemungkinan besar jin-jin setan itu yang menghimpit atau mengikat kita. Bisa jadi malam hari akan tidur, kita langsung menghempaskan badan kita ke atas kasur. Makanya ketika akan tidur malam hari, kita disuruh mengambil tepi kain, lalu kibaskan kasur dengan tepi kain. Bismillah. Jangan dihempaskan badan langsung ke tempat tidur. Bismillah. Karena kita tidak tahu, sepeninggal kita tadi bisa jadi ada makhluk lain di situ. Kenapa kita baca bismillah? Setan takut dengan bismillah. Itu sunnahnya.
Sekarang putri-putri, putra-putra akan meninggalkan asrama sekarang, kosong asrama. Bisa jadi jin-jin setannya di sana, dia bermain-main di kamar kita, di tempat tidur kita. Kita tidak tahu. Jangan diketawakan, jangan cemehan. Ini memang benar. Nanti akan pulang, jangan langsung kita menghempaskan diri ke kasur. Bacalah bismillah, ambil tepi kain, bismillah. Itu sunnah yang diajarkan kepada kita. Terjadi yang demikian itu pada orang-orang tertentu. Kadang-kadang dia selalu mendapat mimpi yang menakutkan, mimpi jelek, mimpi buruk. Maka kepada orang ini betul-betul disuruh berwudu akan tidur. Banyak-banyak berzikir, mohon perlindungan kepada Allah. Terus mendekatkan diri kepada Allah. Karena dia sedang diganggu oleh yang namanya setan-setan atau jin-jin. Kesimpulan daripada kajian kita malam hari ini, jangan henti-henti kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir dan berdoa istighfar. Yang kedua, mari kita pelajari tuntunan agama kita, petunjuk agama kita, dan kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Dan mari permantap perdalam adab kita. Adab itulah hiasan diri, termasuk adab ketika bangun. Bagaimana kita mestinya bertingkah laku, bersikap. Disitulah nilai kita. Mudah-mudahan kita semua yang ada di ruangan ini, sebagian besarnya dapat menangkap penjelasan ini. Karena kita akan terus lanjutkan kajian-kajian adab harian ini sampai nanti berakhir, habis judulnya, kalau Allah izinkan, amin. Sekian saja. Semoga berfaedah dan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan di Sabtu depan telah selesai judulnya dicetak dan bisa dipajang di luar. Sekian, mari kita akhiri dengan doa kafarah majlis. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.